Saya ulangi bahwa tadi Gus Mukhlason menyampaikan bahwa untuk mengenal Allah ataupun wusul itu ada dua. Satu secara otodidak, yang kedua adalah dengan zikir. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah selain orang Islam itu sendiri bisa mengenal Allah, bisa mengenal Tuhan? Karena apa? Karena saya pribadi punya pengalaman bahwa teman saya beragama non-muslim itu pun bisa menerangkan tentang Tuhannya itu seperti halnya kita sebagai seorang Islam, seorang muslim. Ya, contoh yang gampang saja, dia pun menerangkan bahwa ketika Rasulullah itu menyampaikan bahwa orang yang selamat adalah orang yang mengikuti aku. Aku itu sendiri bukan aku sebagai Nabi Muhammad, tapi aku, kalau orang Jawa bilang, sebagai ingsun, sebagai sang hidup, sebagai yang ada, Allah yang ada di dalam diri kita. Dari pertanyaan jenengan, apakah selain wong muslim itu bisakah bertemu Tuhannya? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek nepangaken Gus, nami kula Muhammad Mukmin saking Karangloas. Sesuai dengan tema dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, yaitu taqarrub ilallah wa liqaihi. Taqarrub atau mendekatkan diri. Tadi sudah disampaikan dengan jelas bahwa cara kita mendekatkan diri dengan Allah itu melaksanakan zikir sir atau siri. Pertanyaan saya itu Gus, yang afdol itu hu Allah apa hu urib? Karena pertama saya diajarkan hu Allah, tapi kemarin Gus mengajarkan hu urib. Jadi yang afdal yang mana Gus? Yang kedua, baliqaihi atau mengenal atau bertemu dengan Allah. Tadi sudah disampaikan dengan jelas dan juga gamblang bahwa untuk mengenal Allah kita harus mengamalkan zikir sirrul asrar. Yang mana dalam zikir sirrul asrar itu tahapannya adalah su'ul basirah, ainul basirah, hakul basirah. Dalam tingkatan hak ainul basirah tadi sudah disampaikan bahwa untuk melihat Allah itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan ainul basariyah atau mata telanjang. Apakah itu yang sering diucapkan dengan kata-kata kosong adalah isi, isi adalah kosong? Kemudian yang terakhir Gus, ini sesuai dengan tema menyambut bulan suci Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Dalam arti kita harus banyak bertobat. Sesuai dengan jenis atau tingkatan tobat itu kalau tidak salah ada 3. Taubatul awam, taubatul ulama, taubatul muhakkikin. Taubatul awam itu min dzambi, dari dosa. Terus taubatul ulama ghaflah wa nisyan, lupa atau lalai. Dan yang ketiga adalah taubatul muhakkikin, tobatnya orang yang ahli hakikat atau tahqiq, yaitu syu'urun bil wujud, merasa bahwa dirinya ada. Kalau taubatul awam, walaupun saya belum bisa melaksanakan dengan keseluruhan, insya Allah saya paham. Terus taubatul ulama, insya Allah ya sedikit-sedikit agak paham, karena lalai atau lupa kepada Allah itu bagi para ulama atau yang punya ilmu
adalah dosa. Nah ini yang ketiga itu Gus, tobatul muhakikin, tobat dari syu'urun bil wujud, yaitu merasa bahwa dirinya ada. Nah ini cara mentobatinya gimana Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan. Lebih afdol kita berzikir hu Allah apa hu urip? Keduanya sama karena masih menyebut. Inilah yang kusebut sebagai zikir sir. Sama. Karena nama itu, mohon maaf, sebagai proses untuk menuju dan bertemu yang memiliki nama. Gusti Allah niku namanya kathah. Orang Islam mengucap Allah. Wong Jawa biyen urip. Sama. Utawi pangeran Gusti Allah. Disuruh Gusti Allah mboten saged. Gusti Allah. Jangan ribut, kita berbeda sebutan. Jangan ribut. Artinya janganlah kita fanatik dengan nama, membenarkan satu nama dan menyalahkan nama yang lain. Nyun sewu Pak. Kula niki namine Mukhlason. Ya. Waktu alit kula disebutane mboten Mukhlason tok. Ana sing nyeluk klakson. Klakson iku berarti bele motor. Ana sing nyeluk bel. Kula nggih noleh. Dipanggil klakson noleh. Nggih. Nanti teng penjara 3 tahun niku dapat nama 2. Langsung dari kalapas. Kula niku diparingi nama Stevenson. Kula nate ndamel apa jenenge FB Steven nggih niku. Ini wonten sejarahe. Sejarahe Stevenson niku. Wis. Terus ditambahi maneh kanca-kanca LP niku kula diweni jeneng Mbah Kura. Tuh kok Mbah Kura? Iya. Urip ning darat ya iso, urip ning nggone laut ya iso. 2 ngalam. Artine kula digembulno nyun sewu. Ibu-ibu fatayat ya saged. Kula digembulno ibu-ibu utawa mbak-mbak nek nggone kafe utawi lokalisasi ya saged. Gembul napa nggih saged. Gembul perampok nggih saged, gembul kiai ya saged. Artine napa? Kabeh iku mau perilaku dohiriyah. Piye amriye iso tak ajak atine nuju nang Gusti Allah. Lho, kula yakin sinten mawon beragama apapun panjenengan mesti ning jero dada sing paling jero iku ana keyakinan bahwasanya kita gerak itu sebab digerakno Gusti iku. Kari buka sing nutupi tok lho niku tok. Pun kula dipanggil panggilan napa mawon noleh. Jeneng kula niku senes Gus. Lah nyapa jenengan nyeluk? Kula ya noleh. Ana sing nyeluk kiai. Kula yang noleh padahal senes bukan nama saya. Itu artinya Allah sampai sebut sebagai sebutan kepercayaan atau agama Anda, silahkan. Ada yang menyebut Allah, ada yang menyebut Sang Yang Widi,
Sang Yang Sekerta, Sang Yang Dumadi. Wis, jangan ribut. Jenengan tidak akan pernah ribut atau menyalahkan nama yang tidak sama dengan sebutan nama Tuhan jenengan, manakala jenengan iki sudah naik satu tingkat untuk ada hati menuju dan bertemu Allah, baru mboten konflik niku mengke. Mboten. Sing pakai kunut monggo, ora ya monggo. Sing gelem tahlilan monggo, sing ora ya monggo. Ati sampean iku duduk manis nyawang sapa kabeh sing nglakokno. Lho ngoten niki. Niki mungkin mboten sampak konflik nek kaya ngoten. Dadi jenengan nyebut hu Allah, hu urip sama saja. Sing penting sampean sertai dikir sing dadekno ati sampean iku bisa mlebu ning alam pertemuan, yaitu alam musyahadah. Itulah sirul asrar. Pun niki tok nang ngalor ngidul kula omongno. Pun yang kedua tentang liqa. Ngetrapno su'aul basirah sampai ainul basirah atau alam fana, apakah itu yang dimaksud sebagai kosong iku berisi, berisi iku kosong? Jawabannya nggih. Iku kan teori dari kejawen, Pak. Nggih. Itulah alam gung liwang. Nggih niki. Dikatakan kosong bagi mata dohir. Sing berisi ini mata dohir. Sing ada. Mata dohir mengatakan selain iki gak ono, gak wujud. Akhirnya disebut kos. Tapi berbicara ainul basirah kebalikannya. Justru inilah yang berisi, sementara ini yang kosong. Artinya gimana? Ngeten. Kita ketika saat masih di golongan am, wujude Allah iku dalil kita memakai wujude alam du. Sebab apa? Sebab alam dunya sing wujudno Gusti Allah. Jadi wujude Allah masih kita isarohkan dengan wujude dunya. Sebab wujudin dunya sebagai bukti wujudin Allah. Berarti kita kebegal. Apa? Ketutupan ambek wujud dunya, akhirnya tidak tahu wujud sejatine Gusti. Wis niki golongan am. Golongan kita yang disyariat. Lah golongan ahli tahqiq, golongan orang-orang yang sudah dikhos, kebalikannya. Apa? Wujude Allah iku sebagai dalil bukti atas ketidakwujudnya selain Allah. Itu maksudnya yang digunakan penglihatan itu ainul basirah, bukan ainul basariyah. Nah, pertanyaan kedua ini hampir sama dengan pertanyaan ketiga. Bagaimana cara tobatnya ahli tahqiq? Ya toh? Syu'urun bil wujud. Yang tadinya kita merasa selain Allah itu wujud. Nah sekarang bagaimana ini dinafekno carane piye? Ngeten. Tak logikakan dulu ya. Sedawa ya sing rawuh yang datang. Aku yakin asal muasal kita sadar kalau kita tidak wujud. Lah, wujud kita sebab diwujudkan oleh yang yaitu Allah Subhanahu. Lah, ketika kita diwujudkan, nafsu itu melebu, Pak. Tep, dorong nang ati sampean supaya ngaku-ngaku wujud. Niki mengke sing durung paham pun diterusno. Daripada gendeng dadak sampean. Ojo ya. Ngeten. Ketika hati sudah merasa bahwasanya selain Allah itu wujud, justru ini akan menutupi
diri kita atas wujudnya Allah. Lah biar ini tidak menutupi hati kita wujud selain Allah, kembalilah ke asal kita. Asal kita tidak idfin wujudaka fi ardil khumul. Tadi saya katakan, pendemen wujud keakuamu di bumi kesunyian. Carane bagaimana? Wis, kula nek Mas Tani gendeng niku wajib. Estu. Siapapun kita, kalau betul-betul gak usah suwe-suwe 40 dina 40 wengi. Jenengan iki ati ojo sampak sak napas putus tentang masalah ngerasani wujud kehadiran Allah. Loh, dengan cara itulah jenengan nanti dihanguskan dalam hati jenengan wujud sakliyane Allah yang kami sebut masih wallah ini. Itu prosesnya adalah pertama disebut alam muraqabah. Setelah itu alam fana. Setelah itu alam makrifat. Niki. Alam muraqabah niku alam di mana hati sampean ini diselimuti dekatnya Allah. Disebabkan jenengan kali kula selalu lama kelamaan ruhaniyah sampean ditarik Allah ke alam fana. Ini prosesnya. Pertanyaannya yang ditarik itu sak sukmanya apa ndak? Sak akale apa ora? Apakah ruhnya saja? Kalau sak akale Pak, mohon maaf. Mbun kaget. Jenengan akal ambek hati wis gak ruh iki garwa sampean, iki anak sampean. Jenengan bagaimana orang ngerti? Contoh. Wis gerang lah kok sore-sore nang ngarepe omah muda ngawuh. Mohon maaf, dia enggak ngerti. Laksana jenengan iki orang tidur gak mimpi. Ngerti napa? Ngerti mboten? Orang tidur, orang ngerti, orang mimpi. Jangankan orang lain istrinya tidur di sampingnya enggak tahu. Wujudnya sendiri juga enggak tahu. Itu laksana orang tidur. Nanti jikalau di antara jenengan kok ngalami seperti ini, ojo digowo nang menur. Ojo digona rumah sakit karena dia proses zadab ditarik Allah ruh sak sukmani. Tapi saya tidak mendidik ini. Saya melewatkan jalur sampean tidak seperti ini. Jalur sampean saya lewatkan jalur wasilun. Ditarik Allah biruhin fakot. Ruhnya saja. Nek ruhe tok sampean iki mau ditarik Allah. Laksana orang tidur tapi mimpi. Mata terpejam tapi hati sampean bisa melihat. Orang mimpi itu kan terpejam. Tapi dia bisa melihat itu, melihat ini. Artinya apa Pak? Secara ruhania, jenengan itu tidak tahu. Ini istri, ini anak, ini waktu kerja dan lain sebagainya. Enggak. Ngalir sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan Allah. Tapi akal sampean masih sambung. Oh ini istriku, oh ini waktunya kerja, oh ini waktunya sholat, oh ini waktunya sesuai. Memang seakan-akan beda, tapi sebetulnya sama. Sama dalam arti ruhaniyah ini sudah tidak ada selain Allah. Ini caranya manakala jenengan iki untuk menghilangkan rasa wujudin dunyo iku wujud dihilangkan. Ini caranya. Idfin wujudaka fi ardil khumul. Pendemlah, tenggelamkanlah, kuburlah wujud siro di dalam bumi kesunyian. Kembali lagi carane prosesi muraqabah, fana dan makrifat. Kalau sudah fana hati jenengan dari kewujudan siro, maka
tondo-tondone Anda sudah tidak bisa melihat siapapun yang wujud ning dunya iki kecuali semua wujudnya Allah. Wujudnya makhluk sudah enggak ada, tinggal wujudnya Allah. Coba dibuka sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah itu termasuk sifat salbiyah. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Wahdaniyah iku artinya makna sawiji. Ning donya iki boten wonten sakliyane wujude Allah ora ono. Makane ning donya iki ono satu aja orang yang sama. Ada enggak? Boten wonten. Itu nandakno wujude Allah iku gak loro. Boten kembar. Satu nandakno perintah suhudul waqta fil kasrah. Gusti Allah koyoke akeh tapi tunggal. Ngoten lho maksudnya. Nek cara kula angsal ngomong. Kalau jenengan sudah ditaruh Allah betul-betul di makrifat khosoh, sempurna, kamilah, dohir lan batin. Jero batin sing dimaksud dengan mata hati wujude Allah niki, dohir dengan mata dohir niki. Niki senes gosok, Pak. Bukan penghapus. Nek penghapus iku makhluk. Niki senes spidol. Nek spidol iku makhluk. Tapi ati sampean wis mengatakan iku wujude. Bingung mboten? Bingung. Mandekoh nek bingung. Ojo dipeksa. Daripada gendeng dadak. Ngapunten ingkang kathah. Saya tidak menyamakan wujudnya Allah dengan sesuatu. Enggak. Sampean harus paham. Laisa kamislihi syai'un. Bahwasanya wujudnya Allah tidak bisa diserupakan oleh wujudnya sesuatu apapun. Lah iku raimu mang ngomong son. Gosok iku. Apa gak madakno? Iku lak munggo awakmu gosok. Kui mengatakan gosok karena masih wujud sakliyane Gusti. Monggo aku wis enggak Gosok wis gak ono Ini Pak. Kalau betul-betul jenengan kembali wa inna ilaihi rajiun, kembali ke asal jenengan berarti jenengan kan wis betul. Kalau Anda sudah tidak ada, maka disitulah detik-detik nyatane wujude Allah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Nyoto. Loh. Berarti yang disebut orang yang makrifat itu orang yang bisa melihat Allah. Ya salah kamu. Salah. Yang disebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu yang bisa melihat wujudnya Allah, ya Allah sendiri. Bagaimana Anda kita yang sudah tidak ada bisa melihat yang ada? Mohal itu. Yang bisa melihat yang ada itu sendiri. Mengapa kita diperintahkan untuk kembali ke tiada? Karena disitulah Anda akan tahu sebetulnya siapa yang ada sebetulnya. Guys, tak umetno koyok ngeten iki kula mboten bikin ben bingung mboten. Mboten. Sing gawe bingung ya Gusti Allah, sing gawe gak bingung ya Gusti. Intine mek ngeten, Pak. Nyun sewu. Iki paribasane makhluk. Tak tutupi kopiah rokok. Sepanjang masih wujud di kopiah, sepanjang itu enggak akan pernah tahu wujudnya roh. Ilang ngono iki. Baru nyoto. Paham nggih? Carane jenengan niki menghilangkan wujud ira ya apa? Niki sistemnya sampean buka di dalam nanti di rumah
Dibuka dalam kitab Hikam pasal 11. Idfin wujudaka fi ardil humul. Pendemen wujud ira di dalam bumi hum. Carane nggih zikir niki lho dulurku, sayangku, jenengan gentur terus mengke Gusti Allah dhewe sing nglakokno sampean. Padha mek ngenten, nyun sewu. Wis, nyun sewu. Niki ada jeruk. Jeruk iku makhluk kados jenengan. Sifate la haula wala quwwata. Ora iso gerak nek gak ono sing gerakne. Wis. Saiki kula tak nggawe tindakan ngeten. Ngambil jeruk. Pertanyaan ini. Apakah satu jeruk iku berangkat dhewe nang aku? Nomor 2, apakah iso tekone jeruk nang aku sebab tak tarik? Jawab sampean ya apa? Jelas saya tarik. Saya lakukan ke saya. Artinya jenengan saged marek nang Allah sing marekno ya Gusti. Lho ngoten lho dulur. Ilang ono pengakuan-pengakuan dalam diri kita baik yang wujud ataupun sampai apapun. Terutama diawali wujud. Nek wujud ira pun sampean ilang ning dodo, mongko sifat-sifat 20 niku lho nggih yang ada dalam diri kita atas makhluknya nanti tiada, akan muncul Allahnya. Artinya sifat dalam hati kita asalnya sifat basariyah diganti Allah sifat basiro. Basariyah itu sifat kemenungsaan, senengani ngaku-ngaku. Mengki diganti Allah sifat basiro, sifat mulyaning Allah. Jadi kembalinya kepada Allah, wujudku ya wujude Allah. Omongku ya omongane Allah, karepku ya karepe Allah, ngilmuku ya ngilmune Allah. Jadi makhluk keakuan diri kita sudah tiada. Wah, berarti ngaji ambek sampean iku son ngaji ngejak gendeng ya. Iya, jujur mawon. Sebab kita tidak akan pernah bisa sampai pada Allah jikalau tidak melewati alam fana terlebih dahulu. Makanya nikilah Pak sing kula maksud dzikir nafi isbat iku wonten mriki. Ning thariqah nafi isbat atau dzikir khafi, tapi gak dijelentreni kaya ngeten iki. Akhirnya ketika kita kholwat, ketika kita suluk, ketika kita khususiyah nggih mung wirid tok. Hati nggak bisa untuk melaksanakan di situ. Nggih, ada lagi. Bapak dulu, Bapak 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsiman dari Kalikabong, Purbalingga. Saya itu di beat pada tanggal 27 April tahun 2023 di Kecamatan Kemangkon. Harinya hari Kamis malam Jumat. Kemudian saya mau bicara masalah proses. Setelah itu saya diproses oleh Allah untuk berkholwat 40 hari 40 malam. Saya izin sama saudara istri, saya mau puasa bisu. Sehingga itu juga istri sama anak pada bingung. Pada orang wanita takon. Nah, kemudian setelah itu, sekarang saya mau cerita proses yang sekarang saya lakoni, yang saya sedang itu. Jadi kalau sedang sendirian itu saya itu gawean itu mendengarkan YouTube-nya Gus Mukhlason. Jadi kalau saya itu mendengarkan YouTube itu kayaknya lebih dari 1000 jam. Karena setiap hari paling tidak juga ada 3 jam. Saya itu pegawainya penganggur. Jadi itu. Nah, sedangkan kalau pas lagi tidak sendirian, lagi ada orang lain ini orang 1 atau 2 atau banyak, saya itu diproses oleh Allah supaya menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafah. Nah, sedangkan itu untuk bicara itu apa?
supaya bicara masalah untung dan rugi. Rugi itu dari mana? Rugi dari termasuk innal insana lafi khusrin. Kemudian rugi dari mana lagi? Qad khosirol ladzina kadzabu biliqa ilah. Kemudian dari surat Al-Kahfi, kul hal nunabiukum bil akhsarina a'malah alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun ulaika bi ayat ulaika ladzina kafaru bi ayatihi wa liqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamah wazna. Pak Kiai sudah mungkin sudah sendiri. Nah, sehubungan dengan itu sehingga kalau masalah untung, nah saya itu biasanya kata untung ya yang itu adalah surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Sungguh beruntung orang yang beriman. Yang beriman yang sholatnya khusyuk. Nah saya supaya mengatakan yang dimaksud iman adalah imannya hatinya. Bukan udah sekedar lesannya aja ngomongnya. Tapi yang disebut adalah iman rohaninya. Nah teman-teman orang yang untung lagi juga biasanya saya menyampaikan itu dari surat Yunus ayat 62-63. Ala ila aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina wa kanu yattaqun. Nah itu yattaqunnya itu saya katakan yattaqun itu yang termasuk iman yang apa? Takwa yang sejatinya, takwa yang termasuk yang seterus-terusnya itu adalah takwanya rohani. Sedangkan kalau takwanya jasmani adalah termasuk tidak bisa mungkin terus menerus. Saya itu supaya menyampaikan itu sehubungan dengan itu mohon tanggapan. Kira-kira saya proses di situ apa proses suatu proses yang benar apa mungkin juga proses yang apa berkira keliru. Kalau memang suatu proses yang keliru ya mohon untuk diluruskan. Demikian Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat Allah memilih satu hambanya untuk mendekatkan diri, pasti Allah proses melalui beberapa hal. Si A, si B kadang juga enggak sama. Berhubung kita prosesnya mengikuti surat Ali Imran ayat 31, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita prosesnya ada di sistem wasilun dari bawah ke atas. Jadi istilah undak-undak 1, 2, 3, 4. Artinya ilmu, setelah ilmu kita mendapatkan nur tauhid, kefahaman, lalu laku. Laku disebut sebagai kholwat untuk mendatangkan nur makrifat. Tadi nur ilmu, lalu nur makrifat. Lah, proses-proses yang seperti apa yang jenengan katakan, kadang-kadang kita di tengah jalan diperintahkan Allah menyampaikan pada orang lain. Sudah, manut aja. Apa kata Allah? Sebab gini Pak. Tidak akan pernah takdir apapun terjadi. Kecuali itu bersumber munculnya dari Lauhil Mahfuz. Istilah bahasa HP, mohon maaf. Niki di depanku iki ada HP. Akan saya buka gambar saya, foto saya. Itu muncul dikarenakan di dalam filenya ada gambar. Paham maksudku? Takdir apa yang Allah munculkan secara lahiriah ini, itu disebabkan karena di dalam Lauhil Mahfuz wonten klise.
gedong biskup di layar gambar. Olehnya muncul sebab karena di dalam proyektor itu ada kelis. Atau tidak akan muncul gambar di layar manakala di proyektor tidak ada kelis. Kita yang sudah diproses Allah, berjalan menuju dan bertemu Allah, kita harus memahami tentang hal itu. Kita didorong Allah untuk menyampaikan ayat per ayat. Kita ikuti. Sing penting ati sampen kali kula tidak ngaku kalau munculnya semua itu dari diri kita tapi dari Allah. Kalau seperti ini benar, Pak. Benar. Sing gak benar alias miturut pandangan hakikat salah ketika kita itu menyampaikan ayat per ayat, dalam hati kita ada pengakuan dari kita. Ini yang miturut ahli tahqiq itu disalahkan. Sebab apa? Sebab ilmu yang muncul itu tidak bersamaan dengan nur makrifat. Karena apa? Karena keluarnya dari diri kita berarti hawa nafsu. Olehnya kita mengakui munculnya dari diri kita, maka itulah nafsu. Tapi kalau munculnya itu jelas dalam hati kita itu merasa dari Allah, maka inilah Pak yang ku maksud ilmu bersamaan dengan nur ma'rifat. Bahasa umum, ilmu yang disertai oleh Allah dengan hidayah. Ilmu kalau tidak disertai hidayah tidak akan pernah menjadi manfaat bagi sang pendengar atau sami'in. Tapi kalau bersamaan dengan hidayah Allah, pasti akan dampaknya dalam hatinya seorang sami'in atau orang sami' itu akan bermanfaat. Bapak Ibu, saya katakan tidak salah proses itu manakala hati kita orientasinya tetap kepada Allah. Nggih, saya karang Ibu. Ganti golongan Hawa, tadi golongan Adam. Nek wonten monggo ngacung mawon terus panitia memberikan mik. Ibu kula sanjang Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pun mboten wonten? Ibu wonten, monggo Bu. Mengke mohon Pak, Bapak mengke. Ini kalau Ibu wonten. Gantian Pak nggih. Masalahnya kadang-kadang dirasani ning ngomong wong lanang tok. Ibu gak diparingi lah. Monggo Bu. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Mulyati, domisili Kaltim, tinggal di Beji, Purwokerto. Pertanyaannya yang pertama, mentajalikan semua hal atau apapun, apakah itu termasuk dzikir sirul asrar? Dan yang kedua, apa hakikat puasa? Apa hakikat Isra Mi'raj? Dan apa hakikat Lailatul Qadar? Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentajalikan dalam segala hal, apakah itu disebut dzikir sirul asrar? Kalau sudah tajali itu fanaud dzikri, sampun melewati sirul asrar.
Kalau boleh saya katakan, oke, sirul asrar di dalam hakul basiroh. Yang namanya makrifat itu pasti sudah melewati muraqabah atau fana. Apa tajalli? Menetapkan semua apapun keakuannya Allah. Lah sebelum tajalli itu ada proses namanya tahalli. Apa tahalli? Proses pembersihan keakuan diri makhluk dalam hati kita. Sebelum tahalli kita ada proses taholli. Niki adalah pekerjaan kita yang masih di hukum syariat. Artinya selalu ngaku hambanya. Ini prosesnya. Yang kedua, apa hakikatnya puasa, Isra Mi'raj dan Lailatul Qadar? Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas dirimu yang namanya berpuasa, dan ini pun diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tujuannya la'allakum supaya estu betul-betul diri panjenengan ruhaniyah itu tergolong orang yang bertakwa. Takwa di sini yang kami maksud haqqa tuqatihi, dengan sebetul-betulnya takwa. Apa? Sebetul-betulnya takwa adalah ani'budullaha wastanibut tauhid. Condonge ati mung menyang Gusti, wastanibut tauhid lan hati menjauhi dari tauhid atau perkara selain. Inilah takwa. Kalau takwa secara syar'i, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, bukan haqqa tuqatih. Niki terjemahnya adalah al-imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Secara jasmani menjalankan segala perintah dan jasmani meninggalkan segala larangan. Niki anak TK bisa. Ya. Lah berhubung jenengan iku sudah tidak TK lagi, ya tah? Harus meninggalkan ruhaniyah dari selain Allah. Inilah takwa. Sehingga wala tamutunna illa wa antum. Lah disinilah pengertiannya, janganlah kau meninggal jikalau tidak dalam keadaan sudah pasrah. Enggak bisa Pak kalau tidak haqqatu qati. Artinya pasrah itu akan bisa terjadi dengan sebenar-benarnya pasrah kalau jenengan kali kula sudah ketemu siapa yang kita pasrahi. Makanya ayatnya wa anibu, dan kembalilah kau kepada Tuhanmu, ila rabbikum, setelah itu wa aslimu lahu, baru bisa pasrah. Kalau enggak kembali dulu enggak bisa. Artinya Islam sampai kali kula tidak akan sempurna jikalau belum bertemu Allah. Atau sholat sampai tidak akan pernah khusyuk jikalau tidak terlebih dahulu bertemu Allah. Sekarang yang terpenting bagaimana cara bertemu itu. Jadi apa yang dimaksud syam atau puasa? Ngerekso hati ruhaniyah dari tauhid. Jangan sampai masuk la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Perkara selain Allah jangan kau imani. Jangan bisa masuk dalam imanmu. Contoh, pada umumnya kan kita dikenalkan amantu billahi wa malaikatihi wa kutubil. Malaikat yang jabut nyawa Israel. Anda jangan hati melihat makhluknya, tapi pandanglah siapa di balik semua Israel. Hanyalah Allah. Dasari la haula wala quwata illa billah. Jelas nih? Wis. Jadi hati puasa loh hakikatnya. Hati
bagaimana caranya selain Allah gak masuk? Jawabannya hanyalah berzikir. Isra dan Mi'raj. Isra niku adalah salat secara jasmaniah, hakikate yaitu 5 waktu. Mi'raj adalah salat secara rohaniah. Itulah perjalanan rohaniah jenengan menuju dan bertemu Allah. Isra dan Mi'raj digandeng. Berarti secara jasmani jenengan salat, rohani sampean ketemu Allah. Kuncinya hanyalah berzikir. Lailatul Qadar sama. Lailah adalah malam, Qadar adalah sesuatu yang Allah terjadikan. Allah katakan min alfi syahrin. Siapa yang dapat Lailatul Qadar, iki ibadah mulianya lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa? Hal pertemuan terhadap Allah itu tidak bisa dilakukan golongan kita yang ada di tapi dilakukan sekejap golongan khos. Itulah Lailatul. Misalkan jenengan membaca Quran Bismillahirrahmanirrahim, terus arti sampean ini wajah wajhiya, itulah Lailatul Qadar. La yarawna li anfusim say'an. Di dalam hati kita tidak merasa munculnya bacaan itu dari kita, akan tetapi dalam hati kita yusahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Semua itu isim fa'ilnya, sang pelakunya hanyalah Allah. Inilah Lailatul. Ini mudah dilakukan golongan khos dan tidak bisa dilakukan golongan am. Istilah bahasa sederhana, orang yang buta mata dohirnya habis ngaji suruh pulang nggak bisa nyampe. Nggak percaya yang nggak buta meremok. Pulang sambil terbet, tak jamin nabrak tembok. Nyungsep nang got. Kalau nggak percaya buktikan. Tapi bagi mata yang tidak buta sampai di rumah. Inilah yang dimaksud Allah dalam surah Al-Isra ayat 72. Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Golongan orang khos. Golongan kita yang ada di am. Barang siapa saat di dunia mata hatinya masih buta kepada Allah, ketika jenengan ajal datang disuruh kembali pada Allah, ora iso tekan karena mripate ati se wuta. Akhirnya ditanya oleh malaikat mungkar marebuka, ora iso jawab karena mata hati buta. Allah sebenarnya yang mana? Gak tahu. Jawaban sampean kali kula niku pasti jawabannya sesuai dengan apa yang jenengan cintai waktu alam tuh. Umpama saya itu mencintai si A. Marebuka tak jawab si A. Robi. Itu pasti. Cintaku nangone jabatan. Marebuka son. Ya jabatan iku pangeranku. Uang misalnya. Marebuka son. Ya uang itu Tuhanku. Itu jawaban kita. Kalau niki pernah Pak. Kalau niki sowan nang Mbah Yai Khazin Pondok Ringin Agung daerah Kediri. Kalau niki takok Mbah, wujude Gusti Allah ingkang pundi? Kalau niki pisui Pak. Pisui niku COK niku lho. DANCOK. Ini kena cara Surabaya ngoten. Pangeranmu Gusti Allahmu iku son wakeh. Tapi nek Gusti Allahku ahad. Ngoten beliau. Gak ngeluh sampean kira-kira. Wong padha-padha wong Islame kok jare Gusti Allahku iku kuwatah. Lah beliau mengatakan Gusti Allahnya beliau iku ahad. Kul huwallahu sempat ngeluh ngian kula.
Lah ben kula mboten gendeng dadak. Nggih kula ngen-ngen sik. Akhir ini kula tanglete mantu nasar. Tanggal 15 Syawal. Wis kok bengi jam 12 dini yo. Jam 12 Pak, kula melampah ndugi pondok sebelah pondok Darussalam Sumbersari niku. Pengasuh pada saat kula niki Mbah Yai Fakih. Kula melampah lewat sawah Pak. Kira-kira nggih sekitar 2 sampai 3 kilo. Dereng wonten listrik. Sik diesel, nek cara diesel niku ning kampung ana diesel jam 12 matikan. Peteng meniku nyampe kula ning ngajenge daleme beliau. Pun dikenal ngene lho ngger. Apa aku kok ngomong, mengapa saya kok bicara bahwasanya Allahmu itu banyak? Karena awakmu belum bisa mengesahkan Allah. Aku takok, ning atimu tak tuki arek wedok ayu seneng, nggo seneng, Mbah. Ya iku pangeranmu. Ngoten e. Kuwi tak tuki bengi iki daharan. Kuwi seneng, nggih seneng, Mbah. Ya iku pangeranmu. Ngoten e. Lah terus pripun, Mbah? Carane akadno kabeh iku. Carane ada proses namanya ahadiyah. Apa ahadiyah? Nanti dengan ahadiyah itu akan bisa menuju ke ahad awakmu. Apa ahadiyah? Ndadekno siji jeneng-jeneng sing akeh mang. Kuwi kan seneng wong wedok mau, inggih, panganan, inggih, uang, inggih, jabatan, inggih, anak, inggih. Dadekno siji ringkesen. Carane yo napa Mbah ngringkes? Deloken urip sak temene sapa sing agawe iku? Allah, Mbah. Ya iku akad. Nek awakmu kalau dirimu masih memandang macem-macemin nama iki, berarti kehukuman atimu syirik menyang Gusti Allah. Mesti awakmu iku nuduh macem-maceme akeh iki isok manfaati lan mudarat. Kalau atimu iku masih ada penemu iman selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat atau mencegah mudarat, berarti hakikate atimu isi syirik khafi menyang Gusti Allah. Ya Allah, Pak, niki pelajaran, Pak. Lah terus amri kula sagete mandeng sedaya niku Gusti Allah niku napa? Dawuh beliau niku cuman mboten buka sirul asal mboten. Mboten. Jawabane mek ngeten kholwato. Padahal kholwat niku terjemahnya adalah tarkibnya adalah yakfur bitauhid wa yu'min billah. Hati meninggalkan arah timur berarti hati berjalan menuju arah barat. Barat itu Allah, timur itu selain Allah. Mboten dibuka sirul asrori mboten. Tapi maksudnya nggih jawabane dengan sirul asror itulah hatimu akan dijauhkan Allah dari selain Allah dan didekatkan Allah terhadap Allah. Ibaratnya jeruk tadi langsung dicandak. Kita akan mengambil sesuatu mesti sebelumnya didasari dengan keinginan. Allah akan memberikan hidayah terhadap seorang hamba, itu hamba yang Allah pilih. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Bukan kamu Muhammad, niki Allah langsung. Sesungguhnya innaka la tahdi man ahbabta. Bukan kamu Muhammad sesungguhnya yang bisa memberikan hidayah pada orang lain ataupun orang dekatmu. Ndak Muhammad, tetapi walakinallaha yahdi may yasha. Akan tetapi
yang bisa memberikan petunjuk semua itu adalah Allah terhadap hamba yang dikehendaki. Kalau bahasa malam hari ini, son rungokno son kupingmu, iki Gusti Allah sing dawuh. Duduk raimu, ngerti raimu ya? Sing iso aweh hidayah petunjuk atine wong-wong Jawa Tengah niki. Bukan. Sekalipun man ahbabta, orang yang dekat padamu. Terus sinten Gusti? Walakinallaha yahdi may. Akan tetapi yang bisa memberikan petunjuk adalah Allah terhadap hamba yang Allah kehendaki. Bukan makhluk. Inilah Pak maksud kula wau. Ojo golek guru sing isok mati koyok klason, ojo. Tapi golek guru sing ora isok mah, yaitu Allah Subhanahu. Allah iku ning awak sampean dhewe. Jenengan turu sing nurokno Gusti. Membangunkan jenengan sing bangun ya Gusti, sing dulang daharan ya Gusti, semuanya Allah dalam diri jenengan. Allah tidak akan pernah lalai dari jenengan. Udhkuruni adzkurkum. Jikalau kau selalu ingat pada Allah, Allah pasti ingat. Artinya Pak, jikalau hati sampean imannya hanya pada Allah, maka Allah akan menentukan jenengan sebagai kekasihnya. Alhamdulillah. Yes. Iku wau Bu Lailatul Qadar. Apa jenenge? Nggih, Lailatul Qadar nggih. Lailatul Qadar berarti jenengan ini wajah duat. Iya, nggih Ibu melih barangkali Ibu tasik wonten. Ngajeng mawon ben wis mboten enten Ibu. Tak geser nang Bapak lho. Monggo geser nang Bapak. Bapak masih ada? Monggo Pak. Saya ulangi bahwa tadi Gus Mukhlason menyampaikan bahwa untuk mengenal Allah ataupun wusul itu ada dua. Satu secara otodidak, yang kedua adalah dengan zikir. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah selain orang Islam itu sendiri bisa mengenal Allah, bisa mengenal Tuhan? Karena apa? Karena saya pribadi punya pengalaman bahwa teman saya beragama non-muslim itu pun bisa menerangkan tentang Tuhannya itu seperti halnya kita sebagai seorang Islam, seorang muslim. Ya contoh yang gampang saja, dia pun menerangkan bahwa ketika Rasulullah itu menyampaikan bahwa orang yang selamat adalah orang yang mengikuti aku. Aku itu sendiri bukan aku sebagai Nabi Muhammad, tapi aku, kalau orang Jawa bilang sebagai ingsun, sebagai sang hidup, sebagai yang ada, Allah yang ada di dalam diri kita. Itu satu. Yang kedua, itu saya ingin Gus Mukhlason menyampaikan tentang kisah atau cerita Adam dan Hawa itu secara hakikat. Karena saya sudah sering mendengarkan bahwa cerita ataupun sejarah Adam dan Hawa itu secara syariat, tapi hanya beberapa orang ataupun ustadz yang menyampaikan bahwa Adam dan Hawa itu sejatinya juga ada di dalam diri kita. Matur nuwun, wilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk pertanyaan pertama, tolong dibuka dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Di
Di situ ada kalimat pamangkana yarju liko arabihi, pakai isim nakiroh. Barang siapa yang hatinya, ruh maksudnya ya, ada satu keinginan bertemu Tuhannya. Nah ini. Di dalam Al-Quran saya cari satu-satunya surat dan ayat yang menjelaskan pertemuan terhadap Tuhannya itu termasuk adalah surat Al-Kahfi ayat 110. Itu surat terakhir. Artinya apa? Dari pertanyaan jenengan, apakah selain wong muslim itu bisakah bertemu Tuhannya? Bisa. Bisa. Tergantung bertemunya itu sistem wasilun atau majdubun. Secara keilmuan atau otodidak, terserah. Yang jelas bisa. Menurut ayat ini cuma 2 syaratnya tadi saya jelaskan. Falyamal amalan sholihan. Ruhaniyah harus selalu berlaku baik. Ruhaniyah yang berlaku baik adalah ruhaniyah yang tidak mudah ngaku. Dasarnya la haula wala quwata illa billah. Qur'ani wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, surat As-Saff ayat 96. Pun. Yang kedua, wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Pasti pelaku-pelaku meditasi, pelaku-pelaku khalwat, pelaku-pelaku yang disebut sebagai salik adalah proses perjalanan seseorang ruh untuk meninggalkan ngalam dunia menuju ngalam akhirat bertemu Tuhannya. Dia itu berupaya untuk tidak beriman pada selain Tuhannya. Lah, mereka ini entah itu unsur dari orang muslim secara syar'i atau ghairu muslim secara syar'i bisa. Karena Allah sudah mengatakan barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya. Lah, Tuhannya Allah wong muslim. Tuhannya Allah berarti wong Nasrani. Tuhannya orang Hindu beda lagi, namanya beda. Bisa. Yang terpenting 2 hal inti yang harus dia pegang. Dia harus hatinya melakukan perbuatan yang berbudi luhur. Otomatis itu ada mantranya kalau bahasa mereka. Kalau bahasa kita ada wiridnya, yaitu zikir. Dengan begitu maka bisa menjauhkan perbuatan itu dari kemusyrikan terhadap Tuhan. Bisa. 1. Nomor 2, terkait masalah kisah Nabi Adam hakikatnya iku piye. Ya wekdal waktu ruh sampai iki sebelum ditiupkan ke jasad, iki sudah Allah beat, sudah Allah janji. Nabi Adam juga begitu. Sama. Dijanji Allah, Adam wala taqrabah hadhihi syajarah, jangan pernah kau mendekati pohon itu. Sampai kali kula niki jangan pernah ruh itu mendekati selain Allah. Berhubung iblis nafsu iku sudah Allah kasih izin di dalam surat Al-Hijr ayat 39-40. Al-Hijr ayat 39-40. Iblis iku Pak dikai izin Allah 2, rekom 2. Penangguhan 2. Pertama adalah penangguhan umur tidak meninggal sampai hari kiamat. Artinya nafsu itu tidak akan putus dari diri jenengan
bila mana Anda belum mengalami kebangkitan. Belum mengalami yang namanya Qiyamatul Kubra. Mana Qiyamatul Kubra? Hancurnya wujud sakliyane Allah di dalam diri jenengan. Itulah kiamat. Dan disitulah kalau sudah terjadi itu hari kebangkit. Artinya ruh ini berbangkit dari penjaranya nafsu. Akhirnya menjadi bebas dan menjadi budaknya Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itu sudah dijanji Allah jenengan kali kula. Berhubung kita lalai atas dasar rekom Allah datang iblis, yang kedua nggudo anak putu Adam menyesatkan sampai seakar-akari Gusti Allah kasih izin, maka disitulah kita lupa dengan janji itu. Akhirnya kita mendekat pohon huldini. Kita sebagai seorang laki-laki adalah perempuan. Huldinya kita seorang laki-laki menjadi huldinya seorang perempuan. Akhirnya mengapa kita mendekat? Kok yo ono dorongan kuat pengen boso wis salaman mak kerenyeng wis dinikmati. Ngoten niku pengen ngambung. Ayo ngomong enggak tak taboki sampean. Waktu pacaran kita dulu loh Pak ya. Tolah-toleh enggak ada orang, nyosrop langsung. Niku nek jaman kula biyen namine embung-bungan. Sami nggih? Nek wis kaya ngono, ya Allah ya Karim. Untung sampean kali kula dimodali ngilmu syariah. Sehingga ada batas secara syar'i. Lah untuk menghindari hukum haram secara syar'i, memberikan solusi adalah akdun nikah. Akhirnya akdun nikah pun nek wis akdun nikah, akhirnya kita makan buah. Nek cara nanggone kitab Tafsir Jalalain, Mbak. Buah khuldi niku laksana seperti gandum. Nek cara donya lho, buah-buahane lho ya. Nek cara wong Jawa jagung. Jagung niku wonten rambuté mboten. Perkara nek rambuté mesti penak. Nggih mboten? Ya niku aku tapi tak omongi enak isak kelenteng remeke sak rendeng. Insyaallah. Sudah buah khuldi sudah kita makan. Secara syar'i kita sudah benar tidak melakukan hukum perzinahan. Oke. Tapi secara hakiki justru rohaniah kita telah melanggar aturan. Akhirnya jenengan banyak pikiran. Apalagi ngomong, "Mas, aku meteng." Wis gak bingung nggak sampean? Bingung. Niki nek durung akdu nikah lho ya. Nek wis akdu nikah, alhamdulillah wis. Artinya apa? Tetap kita akan mikir banyak kebutuhan-kebutuhan yang akan kita siapkan. Soro itu laksana Nabi Adam diturunkan ning dunya. Soro mau makan aja leren nandur, jenengan mau jadi orang kaya, orang yang punya leren apa kita harus kerja giat lah gitu toh. Giat. Sama sebetulnya. Oke lah. Ini kita ringkes kesimpulan ini. Adam, pengen akmu kembali ke negeri asalmu. Roh pengen akmu kembali ke asalmu. Sehingga disitulah nanti akan tahu siapa sebetulnya aku. Jabe Nabi Adam, injih Gusti, nopo sarate fatalaqo Adamu mir rabbi kalimatim fataba alaih. Wajib bagi Nabi Adam nerima kalimat. Kalimat iku wahyu. Roh niki wajib nampa dzikir. Iniki Pak. Fatalaqo mongko nrimo sapa Adamu Nabi Adam. Mirabbihi saking pangerane Adam nrimo apa kalimatin ing pira-pira wahyu kalimat. Nggih jenengan pira-pira dzikir.
mulai jahri siri sirul asror fana udik dikri nek iku wis sampean lakoni dam fataba mongko nrimo tobat sapa Allah. Jenengan kali kula dosane ana macem loro. Siji dosa sing dilakukan jasmani mau 5. Paham mau 5? Loro dosa sing den lakoni rohani syirik jali dan syirik khafi. Wa yaghfir lakum dzunubakum miturut surat Ali Imran 31 wa yaghfir lakum dzunubakum dan sedoyo semua dosa-dosa kala wau diampuni dening Gusti Allah. Tergantung jenengan mau apa mboten. Nah, berarti jenengan niki wis balik nang negeri asal. Cara Nabi Adam kembali ke surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kau pada Tuhanmu. Mengapa harus dipanggil? Karena nafsu itu roh disebut jiwa. Karena belum suci. Mengapa belum suci? Karena roh yang disebut jiwa itu kondisinya tidak baik-baik saja. Kok umpama baik disebut ruh, maka enggak ada kalimat perintah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Niki adalah kata perintah. Kembalilah kau. Munculnya asbabun nuzul wahyu irji'i kembali sebab ruh niki isih meninggalkan Gusti. Logikane kalau ruh itu sudah kembali pada Allah, gak mungkin muncul irji'i. Istilah kita punya anak perempuan, Pak. Jam 9, jam 10 masih di luar rumah. Jagongan sampai sopo ngono. Bapak, mbok niku mesti mikir, ngaten nggih? Adik anak kita sudah perawan. Mesti mikir. Nduk, wis bengi nduk, ndang mlebu omah. Kalimat itu sebab nduk iku masih di luar. Gak mungkin akan muncul nduk mlebu ning omah jikalau nduk iki sudah ada di dalam. Gak mungkin. Ruh juga begitu. Oleh karena ruh bercinta pada selain Allah, dipanggil oleh Allah. Fafirru ilallah, inni lakum nadhirum mubin. Lekaslah kembali pada Allah. Atau irji'i ila rabbiki. Lekas kembalilah pada Tuhanmu. Rodiatan dengan ikhlas meninggalkan cintamu terhadap selainku, kata Allah. Kalau kau betul-betul meninggalkan rodiatan, otomatis mardiyah, Allah akan ridho menjemputmu masuk ke dalam. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah sekilas tentang perjalanan hakikatin Nabiullah Adam. Yaiku yon jenengan piyambak ruh iki yang habis ngelanggar aturan. Sak mangke ruh tobat langsung kembali dateng Gusti Allah. Nggih, lanjut kasih wonten.